Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Salah satu kesyukuran kita karena baru saja kita menunaikan sholat yang sangat dirindukan oleh para malaikat. Kita sebenarnya kalau bagi waktu paling istimewa saat ini adalah selain kita taklim, kita bisa berzikir. Jadi jamaah yang punya wirid-wirid silakan tetap dilanjutkan. Kita baca dalam hati sambil juga mendengarkan ceramah. Karena kelebihan dalam diri kita ini, kita bisa berzikir sambil mendengarkan ceramah. Yang tidak boleh itu membaca Al-Quran kalau mendengarkan ceramah. Kadang-kala ada orang, ada ustaz ceramah, kemudian dia mengambil Al-Quran, kemudian dia baca. Itu ada salah seorang ulama kita yang pernah ditegur gara-gara melakukan itu. Karena lebih utama melakukan taklim daripada membaca Al-Quran. Karena taklim itu adalah ilmu untuk mengkaji agama. Ilmu ini sangat penting. Saya pernah mendapati satu cerita atau kisah dari guru Kiai Abdul Muin Yusuf Kalisi Dendreng ketika beliau di Mekah. Orang melaksanakan sholat sunnah justru dia membaca kitab. Dia baru saja membeli kitab kemudian dia baca. Orang sudah melaksanakan sholat sunnah, guru masih membaca kitabnya. Kemudian ada jamaah menegur. Dia mengatakan, Pak Kiai, kenapa tidak sholat sunat? Ini sudah waktunya kita sholat sunat. Kenapa masih membaca kitab? Guru itu hanya menjawab sederhana. Dia mengatakan sholat sunat itu hanya untuk diri kita. Sedangkan ilmu ini bukan untuk diri kita saja, tapi juga untuk anak-anak dan umat. Jadi makanya kalau mengaji itu hanya untuk diri kita. Tapi kalau kita belajar ilmu itu bukan untuk diri kita, tapi untuk anak-anak, keluarga dan para jamaah. Jadi itulah pentingnya menuntut ilmu. Makanya di subuh hari ini kita gunakan dua hal itu. Sebenarnya sesudah sholat begini banyak zikir yang bisa kita baca, Bu. Mulai dari istighfar, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 10 kali. Kenapa? Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu petang, walaupun sebesar buih di lautan dosanya, maka Allah akan mengampuni. Sebenarnya zikir itu adalah pengampunan dosa. Sebenarnya zikir yang kita baca sesudah sholat itu fadilahnya sangat luar biasa. Keutamaannya sangat luar biasa. Cuma kadang karena kita tidak tahu, sehingga kita hanya biasa baca saja. Kemudian ada juga zikir yang paling bagus itu kita baca sesudah sholat subuh. Ada juga yang membacanya antara sholat sunnah subuh. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Itu Rasulullah mengatakan kalimatani hafifatani fil lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, tapi berat timbangannya kelak di hari kemudian.
Dan yang Rahman itu sangat merindukan. Jadi Allah itu sangat senang dengan kalimat itu. Dan kalimat inilah yang menyebabkan para malaikat diberikan rezeki oleh Allah. Nah, makanya sebenarnya itu zikirnya malaikat. Kalimat itu pendek sekali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu. Jadi dua kalimat ini sangat dirindukan oleh Allah. Jadi kita baca itu. Orang yang biasa kalau sudah sholat sunnah subuh, dia baca 100 kali. Tapi kalau tidak sempat, nanti selesai sholat subuh. Atau sekalian, sebelum azan subuh kita bisa baca. Orang yang mengamalkan ini 100 kali Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan fakir kata Nabi. Makanya ulama-ulama kita itu menganjurkan menambah sedikit istighfar. Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Nah, jadi itu 3 ditambah istighfar supaya ikut istilahnya untuk menyempurnakan. Padahal kalau dalam hadis itu sebenarnya pendek. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu dibaca 100 kali. Kalau tidak bisa 100 cukup ambil 77. Kalau tidak bisa ambil 40. Kalau tidak bisa ambil 33. Kalau masih tidak bisa 11. Kalau tidak bisa 7. Karena dia jadi wirid. Wirid itu adalah zikir yang kita tentukan kemudian kita baca. Dan kita rutinkan. Tapi kelebihannya wirid kalau kita lupa di saat waktu membacanya, nanti kapan kita ingat di situ kita baca. Kalau wirid. Jadi tidak mesti itu Bapak Ibu sekalian. Tidak mesti itu yang kita pakai. Mungkin ada bacaan-bacaan yang bisa kita pakai yang lain. Jadi jangan terpatok saja di situ. Jadi mengatakan hanya itu zikir, tidak. Bisa ditambah, bahkan bisa mengambil zikir yang lain. Kalau sudah sholat subuh memang hendaknya kita tidak meninggalkan masjid sampai subuh. Sampai waktu suruk. Jadi nanti saya ini ceramah sampai waktu suruk ya. Waktu kita nanti sholat sunnah isra. Sebenarnya sholat sunnah isra ini ada yang menganggapnya adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Saya tidak sepakat. Kalau dia mengatakan sholat sunnah isra itu adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Kenapa? Kalau sholat sunnah duha itu disebut keutamaannya 2 rakaat sholat sunnah duha kata Nabi. Kau tidak mau menukarnya dengan pahala umrah 1 kali di hari kemudian. Jadi ia rumah sempaja sunnah duha 2 rakang. 2 rakaat sholat sunnah duha itu kita tidak mau menukarnya dengan pahala umrah kala dari kemudian. Yang kedua kata Nabi, sholat sunnah duha itu adalah sedekahnya tubuh. Jadi 160 potongan tubuh manusia itu pergelangan-pergelangan itu tangan semua yang letak pergelangan itu 160. Ada yang mengatakan 130. Organ tubuh manusia itu lebih 100. Rasulullah mengatakan itu adalah sedekahnya Allah kepadamu. Makanya kita ini sebenarnya Pak Bu hak pakai bukan hak milik. Makanya pendengaran itu bisa hilang. Karena dia cuma hak pakai. Jadi bukan milik kita. Ada waktunya Allah mengambil. Perlahan-lahan fisik ini mulai dicabut oleh Allah. Perlahan-lahan penglihatan itu mulai kabur, kemudian bisa hilang. Itu karena kita memang hanya dipinjamkan. Jadi sebenarnya ini kita tidak punya apa-apa. Itu hak pakai saja. Bukan hak milik. Makanya tubuh itu tidak bisa dirubah. Ya, itu kenapa kita dilarang merubah ciptaan Allah. Karena kita juga memang hanya dipinjamkan. Maka gunakanlah pinjaman Allah. Tapi untuk mensyukurinya kata Nabi, kerjakan sholat sunnah duha 2 rakaat. Itu adalah sedekahnya tubuh. Nah, jadi orang yang bersyukur itu Pak gampang. Adalah orang yang melaksanakan sholat sunnah duha. Berarti orang itu mensyukuri pemberian Allah berupa tubuhnya. Dari situlah para ulama hikmah mengatakan bahwa sholat sunnah duha sebenarnya adalah sholat sunat untuk kesehatan. Ya. Termasuk tadi sholat sunat sebelum subuh. Itu fadilahnya luar biasa. Rasulullah mengatakan raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar
itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Walaupun nanti ada beberapa penjelasan di beberapa kitab, termasuk dalam Hasinatul Asrar. Saya sering ceramahkan bahwa di rakaat pertama kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali, sedangkan rakaat kedua kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu dalam kitab Hasinatul Asrar. Jadi membaca Qul ya ayyuhal kafirun itu sholat sunat subuh. Sesudah azan subuh kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itu salah satu riwayat yang terdapat dalam kitab Hasinatul Asrar. Tapi kalau kita buka di kitabnya Imamul Ghazali, di Imam Ghazali itu menyampaikan salah satu hadis Nabi, siapa yang membaca Alam Nasrah pada rakaat pertama, kemudian yang kedua, rakaat kedua adalah Li'ila fi Quraisyin. Jadi Alam Nasrah rakaat pertama, Li'ila fi Quraisyin rakaat kedua. Maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai orang itu. Jadi kalau biasa ada orang iri, kita buka usaha, atau seorang pejabat, atau ada sesuatu yang kita kerjakan, sering ada orang iri. Bahkan berusaha untuk menjatuhkan kita. Maka baca surah ini ketika sholat sunat subuh. Itu hadis Nabi. Bahwa tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Apalagi kalau pejabat, jabatan-jabatan strategis. Seperti camat, kepala dinas, wah banyak yang mau gantikan itu. Tapi kalau imam kayaknya tidak banyak aja. Jabatan paling strategis itu sebenarnya Pak, kalau dalam masjid yang paling strategis bukan imam, itu muazzin. Ya. Jadi sebenarnya itu Pak, kalau mau lelang jabatan, itu lelang jabatan muazzin. Itu paling bagus. Kenapa? Kalau orang tahu, orang yang didoakan oleh benda baik yang basah maupun yang kering, itu adalah muazzin. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, orang yang azan, semua benda yang mendengarkan itu baik yang kering maupun yang basah, itu tiada hentinya beristighfar memohonkan ampun orang yang azan itu. Jadi orang yang paling banyak diampuni dan didoakan adalah muazzin. Bayangkan kalau kita azan pakai mic Pak, berapa benda yang mendengarkan. Mulai dari yang kering sampai yang basah. Iya. Jadi kering dan basah itu mendoakan. Jadi batu-batu yang ada di luar, tanaman yang ada di luar, itu semua mendoakan orang yang azan. Makanya kalau orang azan itu sebenarnya dosanya banyak yang diampuni oleh Allah. Dan orang yang paling panjang lehernya nanti dari kemudian itu muazzin. Dan dia juga punya tempat yang tinggi. Makanya kalau kita jadi tukang azan itu bagus sekali. Karena kalau jadi imam itu Pak berat. Kalau azan tukang azan yang salah, orang tidak marah-marah. Tapi kalau imam salah, biasa orang jengkel. Nah ini juga tantangannya. Jadi itu pekerjaan yang paling bagus. Makanya Rasulullah mengatakan, man azana hamsa salawatin summa mata pada halal jannah. Siapa yang azan 5 waktu. Dia yang azan subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian pada hari itu dia meninggal. Rasulullah mengatakan, maka dia masuk surga. Itu. Ini azan. Karena kenapa? Pertama tukang azan itu tidak ada yang terlambat Pak. Tidak ada tukang azan yang terlambat. Yang biasa terlambat itu imam. Nanti sudah azan orang baru datang. Tidak ada tukang azan itu nanti sudah azan orang baru datang. Nah, jadi itu keistimewaannya. Belum masuk waktu dia sudah di masjid. Sholat sunatnya biasa pas istilahnya sempurna. Nah, kemudian ada juga dalam kitab hikmah. Tapi ini saya tidak temukan hadisnya. Tapi ini diamalkan para ulama. Termasuk guru Taqi Malik Belawa itu almarhum al-maghfurlah. Itu mengajarkan itu. Sholat sunat subuh. Baca Alam Nasrah rakaat pertama. Alam Tarakai rakaat kedua. Itu untuk obat tulang.
Jadi kalau ada orang biasa ngilu lututnya atau sakit punggungnya, suruh baca itu. Kalau sholat sunat subuh. Alam Nasr rakaat pertama sesudah Fatihah, Alam Tara Kaifa rakaat kedua. Itu hilang itu. Yang biasa ngilu-ngilu lututnya, biasa ngilu-ngilu punggungnya, biasa sakit punggungnya, suruh amalkan itu. Rutinkan saja, insya Allah itu obat. Saya punya jamaah itu di Bone, dia mengatakan umur saya Pak Ustaz sudah hampir 80 tahun. Dan saya tidak pernah sakit lutut dengan sakit punggung. Dulu pernah. Tapi karena Guru Taqi Malik pernah datang ceramah di sini, Abdul Malik Belawa pernah datang dulu ceramah di sini, dan dia makan di rumah saya. Saya kasih jamu beliau, kemudian saya mengeluh. Mengatakan, wah Pak Kiai, ini lutut saya biasa sakit. Sehingga kadang kalau berdiri itu agak susah kalau dalam sholat. Langsung dia mewasiatkan, kalau sholat sunat subuh, rakaat pertama baca Alam Nasr, rakaat kedua baca Alam Tara Kaifa. Rutinkan saja, hilang itu nanti. Dan ternyata betul katanya. Saya sudah 80 tahun masih kuat. Banyak orang di masjid katanya itu tanyakan. Dia kasih tahu, bilang, oh Her, lagi baca-baca tuh, nah dia nama apa diutuh maka ada asam pajak kok. Dia nampak guru ini, dia tidak mengajarkan itu. Saya ceramah, saya ajarkan, dan dia mengatakan, nak, di pagaga pacaramah rampe yaitu salama purana rampe Guru Taqi Malik. Jadi itu yang pesan beliau. Nasang ruani pulona tahu ngumuruku, na 40 tahun umurku nang kagurut aku boleh. Sekarang 80 tahun umurku berarti sudah 40 tahun. Saya mendengarkan ceramah, barusan ada yang menyampaikan kembali pesan Guru Taqi Malik. Maka daka, saya hanya mendapatkan dari ulama sehingga saya bisa menyampaikan. Dia bilang, makotonga tunasang, itu paling bagus. Dan banyak jamaah-jamaah saya, ada di Kalimantan, ada di beberapa tempat itu menyampaikan. Maka doa Pak Ustaz, terutama kemarin di Palembang. Nasawe Pak Ustaz, mak barakala ada ya Alam Nasr sibal antara Kaifa. Jadi, tapi kan tadi 3 toh. Kita mau ambil mana? Alam Nasr kemudian li ila fi Quraisyin. Kalau kita supaya tidak ada musuh yang orang yang bisa mengganggu. Kalau kuliah yual kafirun dan surah Al-Ikhlas 3 kali. Sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itulah makna raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau ambil Alam Nasr dengan Alam Tara Kaifa, ya bisa. Jadi bisa digabungkan itu. Digabungkan aja, Pak. Jadi rakaat pertama baca Alam Nasr. Nanti sama kuliah yual kafirun. Nanti rakaat kedua baca Alam Tara Kaifa li ila fi Quraisyin, baru baca surah Al-Ikhlas 3 kali supaya didapat semua. Itu yang paling ini. Cuma ada memang yang penting juga saya sampaikan bahwa bacaan surah dalam sholat itu sangat menentukan sebenarnya, Pak. Jadi jangan sembarang membaca surah juga. Kalau di sholat sunat, dan sama kalau jadi imam, jadi makmum kan kita ikuti aja imam. Misalnya begini, saya sering menyampaikan jangan sering mengambil surah kita baca Al-Lahab, tabbat yada abi lahab. Jangan sering membaca itu. Bukan berarti hal itu tidak bisa dipakai, tidak. Karena bacaan surah itu mempengaruhi karena dia adalah doa. Sama aja dengan doa iftitah. Doa iftitah kan kita palingan Allahumma ba'id baini itu atau Allahu akbar kabirah. Ada juga yang keliru mengatakan kalau NU Allahu akbar kabirah. Kalau Muhammadiyah Allahumma ba'id baini, wah keliru juga itu. Kapan Muhammadiyah dan NU punya doa iftitah? Tidak. Cuma NU kebanyakan menggunakan Allahu akbar kabirah. Kalau Muhammadiyah menggunakan Allahumma ba'id baini. Padahal doa iftitah itu ada 14. Ada 14.